Siapa ya? Kartika sudah. Coba nih Lasari. Iya, Bu. Ya, oke nak. Bu Devi tayangkan lagi teksnya. Coba lihat. Sudah kelihatan teksnya? Terlihat, Bu. Ya, terlihat. Coba nak dianalisis. Apakah teks teknik pembuatan slime aman tanpa borak ini sudah termasuk teks laporan hasil percobaan? Belum, Bu. Bukan. Belum. Alasannya apa, nak? Karena teks ini seperti tadi, Bu. Hampir sama seperti tadi. Tidak ada percobaannya. Iya, tepat sekali. Teks ini belum ada sesuatu yang mau dibuktikan. Nilasari kelas 9 D. D. Ya, terima kasih ya, nak. Jadi, benar apa yang disampaikan Nilasari tadi, di teks ini belum ada yang mau dibuktikan, belum ada uji cobanya, belum ada percobaannya. Bisa nggak teks ini dibuat percobaan? Bisa, dengan mengubah beberapa bagian. Sekarang coba kalian perhatikan yang ini ya. Bentar. Nah, sudah kelihatan di situ teks masih sama, teksnya tentang teknik pembuatan slime aman tanpa borak, tapi ada beberapa paragraf yang diberi warna merah oleh Bu Devi. Kelihatan warna merahnya terlihat nggak dari layar kalian? Terlihat. Terlihat ya, baik. Agar lebih cepat biar Bu Devi bacakan saja ya. Coba di sini kalian perhatikan pada bagian tujuan. Slime adalah mainan yang disukai anak-anak. Kandungan boraks yang digunakan dalam pembuatan mainan ini berbahaya bagi kesehatan. Adakah teknik lain sebagai alternatif pembuatan slime tanpa borak? Kalian perhatikan kalimat ini. Adakah teknik lain sebagai alternatif pembuatan slime tanpa borak? Berarti dari tujuan sudah terlihat bahwa ada sesuatu yang mau dibuktikan. Nanti jawabannya bisa ada, bisa tidak. Sampai di sini ketika membuat tujuan laporan percobaan sudah jelas ya. Ada sesuatu yang mau dibuktikan. Kemudian lanjut, alat bahan sama, langkah-langkah sama. Tapi kalian perhatikan dua langkah terakhir ini. Dua langkah terakhir ini. Setelah dikeluarkan dari freezer, lakukan pengadukan pada bahan sampai kalis. Jadi, di sini langkah terakhir ya ini, setelah dikeluarkan disuruh ngaduk sampai kalis. Nah ini, poin yang terakhir ini menentukan apakah termasuk laporan percobaan atau termasuk ke teks prosedur. Kalau teks prosedur sudah jelas bahwa setelah diaduk sampai kalis, slime akan berhasil dibuat. Tapi untuk laporan percobaan setelah diaduk sampai kalis, langkah selanjutnya adalah lihat atau amati juga boleh. Apakah adonan dapat dimainkan seperti slime? Dari langkah ini, dari langkah ketujuh ini nanti akan ketemu jawabannya. Berhasil atau tidak. Kalau adonan bisa dimainkan berarti berhasil. Kalau adonan tidak bisa dimainkan berarti tidak berhasil. Sampai di sini jelas anak-anak? Jelas. Jelas ya bedanya ya. Jadi kalau dalam laporan percobaan, langkah terakhir itu pasti untuk menunjukkan ada atau berhasil tidaknya pembuktian. Kemudian tadi kan sudah ada langkah 7 ini. Jawabannya bisa berhasil, bisa tidak. Kemudian ke hasil. Hasilnya ternyata slime dapat dibuat tanpa menggunakan borak. Berarti yang nomor 7 ini jawabannya ya berhasil. Campuran pembersih lantai, lem povinal, deterjen cair, deterjen bubuk, dan air dapat digunakan membuat slime. Berarti intinya adalah dalam teks laporan percobaan
Bukan sekedar menunjukkan alat dan bahan kemudian langkah, tapi ada sesuatu yang diuji coba. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Coba kalian ingat-ingat kembali tugas yang kemarin dikumpulkan, kira-kira sudah tepat atau belum? Belum, Bu. Ya, belum. Kalau sudah tepat, silahkan, tidak apa-apa. Nanti Bu Devi tunggu. Kalau sudah lengkap, Bu Devi akan nilai. Tapi kalau menurut kalian belum tepat, kalian boleh menggantinya. Biar nanti nilainya menjadi sempurna. Ya, Bu Devi akan menilai kalau dari kelas 9D, yang kelas kalian kan dari 9D, 9E, dan 9F. Jika semua peserta sudah mengirimkan tugas, tugas baru akan Bu Devi nilai. Jadi silahkan kalian masing-masing, satu kelas itu kan biasanya punya grup. Silahkan temennya diingatkan, yang belum mengerjakan tugas disuruh segera mengerjakan tugas, biar tugas bisa segera dinilai. Ya. Kemudian, ini sudah ya tadi ya, jelas ya. Intinya adalah laporan percobaan itu ada dua hal. Ada tujuan, alat, bahan, langkah, dan hasil. Kalau ini sudah ada, cek. Ada tidak sesuatu yang hendak dibuktikan. Kalau dua kriteria ini berhasil ditemukan, berarti benar teks tersebut adalah laporan percobaan. Jika ada salah satu dari kriteria ini tidak ditemukan, berarti teks tersebut bukan laporan percobaan. Paham ya? Mudah ya? Dua kriteria ini harus dipenuhi. Nah, kemudian dari tadi penjelasan Bu Devi tentang teks laporan hasil percobaan, ada tidak yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, boleh. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Kartika, Bu. Oh ya, Kartika. Boleh. Ayo, Nak. Kartika 9E lagi ya. Yuk. Jadi kan tugasnya udah dikirim ke tim. Silakan di sini kita tahu boleh enggak kalau tugasnya diganti? Atau enggak boleh? Boleh sekali. Selama tugas belum dinilai, kalau kalian merasa tugasnya salah, tugasnya boleh diperbaiki. Ya. Berarti di sini saya boleh memperbaiki tugas itu, Bu? Oh, boleh sekali. Oke, sudah jelas? Iya. Yang lain ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak, Bu Devi lanjutkan ya. Kalau tidak ada yang bertanya, hari ini Bu Devi harap kalian sudah bisa membedakan mana yang teks laporan hasil percobaan, mana yang teks prosedur. Sudah bisa membedakan atau belum? Sudah. Ya, sudah. Coba bedanya apa? Sebutkan nama boleh. Yuk, salah satu sebutkan saja bedanya. Bedanya apa antara itu? Prosedur sama laporan hasil percobaan, bedanya di apa? Percobaan ada percobaannya. Oh iya, ada percobaannya. Namanya siapa? Hanif. Hanif, terima kasih Hanif. Ya, tepat. Kalau teks prosedur, hanya urutan langkah-langkah membuat tanpa ada uji coba. Kalau teks laporan percobaan, setelah langkah-langkah pembuatan, ada pelaksanaan untuk menguji coba, untuk membuktikan sesuatu. Terima kasih ya. Hanif kelas berapa Hanif? 9E. Oke, 9E.
Ya, 9E banyak yang aktif ya. Ada Kartika, Hanif, 9D, Arfi, Cahya, Nilasari, Syifa. 9F hanya Fadila. 9F yang lain mana ini? Ya, Bu Devi harap walaupun kita belajar dari rumah, kamu di rumah, Bu Devi di sekolah, kalian tetap bisa aktif dalam pembelajaran. Karena ingat anak-anak, belajar itu bukan sekedar kalian mendapat nilai 100 ketika ulangan. Seperti ini ketika kalian berani mengemukakan pendapat, berani berargumen, berani untuk tampil, itu juga belajar. Itu yang lebih penting nanti ketika kalian sudah berada di masyarakat. Nilai saja itu tidak akan berarti apa-apa kalau kalian tidak mempunyai kemampuan. Nanti kalian kalau misalnya mencari kerja, yang mau ditunjukin kepada atasannya apakah hasil ulangan kalian yang mendapat 100? Kan tidak. Tapi kemampuan kalian untuk bekerja sama, kemampuan kalian untuk berkomunikasi, itu yang akan dilihat. Bisa dimengerti ya anak-anak? Iya, Bu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk minggu ini, Bu Devi tidak akan memberi tugas tambahan yang berat, hanya silahkan tugas yang belum diselesaikan dilengkapi, yang masih salah silahkan diperbaiki. Kalian bisa membaca buku paket sebagai panduan untuk melihat apakah tugas yang diberikan sudah tepat atau belum. Nanti PowerPoint ini juga akan Bu Devi unggah di tim sekalian agar kalian juga bisa mempelajari. Kemudian ini anak-anak untuk minggu ini Bu Devi hanya akan memberi tugas karakter. Jadi nanti silahkan kamu bantu pekerjaan rumah orang tua kamu. Kamu boleh mengepel, kamu boleh mencuci piring, kamu boleh menyapu. Nah, tugas ini silahkan kamu kerjakan. Nanti Bu Devi akan membuat formulirnya di Teams untuk mengunggah bukti bahwa kalian sudah melakukan tugas ini. Jadi, belajar itu banyak hal. Termasuk membantu pekerjaan rumah orang tua ini adalah hasil belajar. Kalau kamu di rumah enak-enakan nonton TV, padahal orang tua kamu melakukan banyak pekerjaan, itu namanya kamu nggak belajar, percuma di rumah, ya. Baik, ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada. Nah, ini pesan dari Bu Devi nih. Oh iya, ini salah ya tulisannya. Ini pesan dari Bu Devi. Bu Devi hanya ingin kalian paham bahwa di dunia ini tidak ada orang yang bodoh. Nggak ada. Semua itu pandai, semua itu pintar, semua itu cerdas. Hanya masalahnya, kamu mau belajar atau tidak. Silahkan kamu pilih sendiri. Kamu mau menjadi orang yang suka belajar atau mau orang yang tidak belajar. Itu saja anak-anak. Terima kasih. Sebentar, jangan keluar dulu. Bu Devi, download dulu kehadirannya ya. Oh ya, sudah tidak ada lagi kan yang dikeluarkan temannya? Tidak. Tidak. Ya. Sudah. Tidak. Ya, baik. Tunggu ya. Jangan keluar dulu. Oh iya, kalian kemarin diberi angket atau kuesioner itu jangan lupa diberikan orang tua untuk diisi ya. Anak-anak, silakan kalian sedang belajar, cari tempat yang jauh dari kebisingan. Kamu jangan belajar dekat dengan televisi atau jalan raya. Oh ya, sorry Bu Devi masih ini nggak bisa. Oke, bentar. Devi undur dulu. Ya, berhasil. Baik anak-anak, terima kasih. Pelajaran hari ini Bu Devi cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Bu Devi akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh meninggalkan tempat ya. Ya, Bu. Ya, makasih Bu.